الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Setiap napas, setiap nama ada orangnya. Amanah yang dikatakan dengan napas. Yang dikatakan napas itu adalah ruh. Ruh itulah sebenarnya yang katakan napas. Makanya Allah bertanya kepada Muhammad, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Muhammad, mereka bertanya kepada dirimu, hai Muhammad, tentang ruh. Siapa ruh itu? Siapa hakikatnya? Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh. Katakan, hai Muhammad, bahwa ruh itu adalah urusan aku, kata Allah. Itu makna secara harfiahnya. Padahal ayat itu ada makna zahirnya, ada makna batinnya. Wa fi kulli ayatin zahrun wa batnun. Setiap ayat dari Al-Quran itu ada makna zahir, ada makna batin. Ada makna yang tersuratnya, ada pula makna yang tersiratnya. Yang tersirat itu letaknya di dalam yang tersurat. Hakikat itu ada di dalam syariat. Kalau kita ingin tahu hakikat, buka kulitnya. Tanggalkan syariat itu, pasti nampak isinya, nampak hakikat di situ. Kalau kita ingin tahu makna yang tersiratnya, tanggalkan makna yang tersuratnya, maka nampaklah makna yang tersirat. Lalu apa makna yang tersirat dari bahasa ruh ini? Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh. Katakan, hai Muhammad, bahwa ruh itu tiada lain adalah aku. Apakah yakin begitu saja Bapak Ibu memahami itu? Tentu tidak ada prosesnya. Likulli syai'in bisababihi. Tiap-tiap sesuatu pasti ada sebabnya. Kenapa Ustadz mengatakan bahwa ruh itu secara hakikatnya tiada lain adalah aku? Kalau ruh itu tiada lain adalah aku, ya akulah itu. Tapi ada prosesnya di sana. Tak mungkin langsung percaya aja kita di situ. Inilah orang yang duduk pada iman dalil. Iman ilmal yakin. Baru dia yakin. Baru dia paham kalau ada bukti dan dalilnya. Di mana prosesnya itu. Tak mungkin Bapak Ibu bin Salah bin Abdrakadabar langsung jadi gajah, nggak bisa dia. Mesti tahu kita rahasianya. Kenapa ruh itu dikatakan tiada lain adalah diriku? Maka siapa ruh itu yang sebenarnya? Dia mesti pahami. Rupanya yang dikatakan ruh itu, inilah yang disebut namanya dengan sifat. Sifat. Kalaulah ruh itu adalah sifat, sifat yang mana yang dimaksudkan bahwa ruh itu sifat? Sifat itu maksudnya sifat ma'ani, Bapak Ibu. Sifat ma'ani yaitu sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, hayat. Nah, itu dia. Ya. Ruh itu tiada lain adalah sifat. Sama itu artinya yang mendengar. Nah, ini ya. Kalau arti terjemah sama itu mendengar. Tapi makna yang mendengar. Nah, gitu cara mengartikan Bapak Ibu. Yang mendengar. Basar melihat. Maknanya yang melihat. Nah, gitu cara ambil pahamnya. Kalam yang berkata. Ilmu yang mengetahui. Kudrat yang kuasa. Irodat yang kehendak. Hayat yang hidup. Ruh itu adalah sifatku. Sama basar, kalam, ilmu, kudrat, irodat, dan hayat. Kalaulah sama itu artinya mendengar. Basar artinya yang melihat.
Kalam artinya yang berkata, ilmu artinya yang mengetahui, qudrat, iradah dan hayat maknanya yang berkuasa, yang berkehendak dan hidup. Pertanyaannya, siapa yang dikatakan yang mendengar itu? Yang dikatakan yang mendengar itu ya Allah. Siapa yang disebut yang melihat? Yang melihat itu ya Allah. Siapa yang katakan berkata ya Allah? Siapa yang disebut yang mengetahui ya Allah? Siapa yang katakan yang kuasa ya Allah? Siapa yang dimaksud yang berkehendak itu adalah Allah? Dan siapa pula yang katakan yang hidup itu adalah Allah? Kalaulah yang sama basar kalam, ilmu, qudrat, iradat dan hayat itu adalah Allah, maka disitulah dikatakan oleh Allah, siapa sifat itu? Sifat itu tiada lain adalah zat. Siapa zat itu? Zat itu ya aku. Siapa aku? Aku inilah yang bernama Allah. Disitulah rahasianya. Wa sifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah diri aku tuh. Disitulah Allah mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku inilah Tuhan yang bernama Allah. Tidak ada yang wujud. Tidak ada yang sama basar kalam ilmu qudrat iradat dan hayat, melainkan yang sama basar kalam ilmu qudrat iradat dan hayat serta yang wujud itu hanya aku semata-mata. Rupanya Allah itulah nama daripada zat itu Bapak Ibu. Fazalikumullahu rabbukumul haq. Fazalikumullahu rabbukumul haq. Maka zat yang demikian itulah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Nah, maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Maka Allah itu Bapak Ibu nama daripada si aku itu. Si aku itu namanya adalah Allah. Maka Allah itulah nama daripada aku. Aku itulah yang dikatakan zat diri. Ini juga sebutan rupanya Bapak Ibu. Siapa yang bertuhan dengan asma? Bertuhan dengan aku. Tapi dia tidak mengenal siapa si aku yang bernama Allah itu. Apa kata Nabi? Man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Barang siapa yang bertuhan kepada nama, bertuhan kepada lafaz Allah, bertuhan kepada huruf Allah, alif lam lam ha, tapi dia tidak mengenal diri yang bernama Allah itu adalah suatu kekafiran. Padahal setiap nama, setiap kata aku, kita mesti jelas orangnya. Amanah yang dikatakan aku yang bernama Allah itu, aku yang bernama Allah itu Bapak Ibu, inilah dia Bapak Ibu. Yang tidak pernah bisa disebut la sautun wala harpun. Tidak ada kata dan suara. Tidak mampu akal pikir dan lisan untuk menjelaskan dan menganalisanya. Karena dia bukan huruf. Dia bukan kata-kata, dia bukanlah lafaz dan suara. Dia yang tidak pernah bisa disebut, tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dijelaskan. Disitulah rahasianya. Dirinya yang kosong itu tidak bisa dijangkau dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa dianalisa dengan akal pikiran. Berlian pun otak kita, cerdas pun akal pikir kita. Cerdasnya akal pikir kita, berlian pun otak pikir kita. Tidak mampu menggapai, menjama akan rahasia diri Allah itu. Karena dia tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Maka makna la sautun wala harpun itu hanyalah suatu istilah untuk memberikan keterangan dan pemahaman bahwa dia tidak bisa dijangkau dengan huruf dan kata-kata.
Semakin Bapak Ibu paning aku, semakin dekatlah kita dengan Tuhan itu. Semakin tidak mengerti kita tentang dirinya, semakin dekatlah kita dengan dirinya. Lalu kenapa dia bernama Allah? Karena dia tidak bisa disebut, tidak bisa dijangkau dengan akal fikir. Maka yang tidak bisa dijangkau dengan akal fikir dan tidak bisa disebut, maka dinamailah dengan Allah. Yang membuat paning aku, itu yang Allah tuh. Buntu aku, itulah tuh yang Allah tuh. Ya, yang membuat kita buntu, yang membuat kita paning aku tuh. Terheran-heran aku, itulah yang membuat. Yang bernama Allah itu Bapak Ibu. Inilah yang disebut namanya makom Tuhan. Makom Tuhan itu diistilahkan namanya Ghaibul Ghuyub. Ini Ghaibul Ghuyub. Atau disebut namanya Kuni bil Kuni. Apa maknanya Ghaibul Ghuyub, Kuni bil Kuni itu? Dia hanyalah memberikan pemahaman bahwa dia itu adalah kosong. Kalau dibilang kosong, rupanya Allah itu bukan kosong. Allah itu di balik yang kosong. Kalau dikatakan Allah itu di balik yang kosong, rupanya Allah itu bukan di balik yang kosong. Allah itu adalah rahasia di balik yang kosong itu. Rupanya Allah itu bukanlah rahasia di balik yang kosong itu. Allah itu sebenarnya adalah hakikat rahasia di balik yang kosong itu. Oh, rupanya bukanlah Allah itu rahasia hakikat di balik yang kosong itu. Itulah paning aku. Yang paling aku itulah dia tuh. Oh, yang dia, bukanlah dia di balik kata dia itu. Di balik itu dia. Asailah. Bukan asailah itu, di balik asai itulah dia. Itu kan paning aku kan, nggak bisa dijangkau dia. Tapi dia wujud. Dia nyata, dia terang dan jelas. Kalau dia wujud nyata, terang dan jelas, kenapa tidak bisa kita kenal? Kenapa tidak kita bisa ceritakan? Karena dia belum menzohirkan dirinya. Dia belum menampakkan dirinya. Dia belum mentajalikan dirinya. Contoh Bapak Ibu. Ini apa namanya Bapak Ibu? Spidol. Wujud kayak ini? Terang dan nyata kayak ini? Bisa Bapak Ibu lihatnya? Bisa. Wujud, nyata, terang dan jelas bisa dilihat. Sekarang, yang namanya spidol yang wujud dan nyata ini, Ustaz letak sini. Bapak Ibu bisa melihatnya? Bisa melihatnya? Kalau Bapak Ibu tidak bisa melihatnya, padahal Bapak Ibu mengatakan spidol itu nyata. Spidol itu wujud, terang. Kalaulah spidol itu wujud nyata dan terang Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu tidak mampu melihat spidol itu? Padahal dia wujud nyata, terang dan jelas. Apa sebabnya? Iya. Bapak Ibu tidak bisa melihat spidol itu, walaupun dia wujud nyata dan terang, karena spidol itu belum menampakkan dirinya. Belum mewujudkan dirinya. Kapan spidol itu bisa Bapak Ibu lihat, bisa Bapak Ibu kenal? Ketika spidol itu menampakkan dirinya. Ketika spidol itu mewujudkan dirinya. Ketika spidol itu mentajalikan dirinya. Ketika spidol itu menzohirkan dirinya. Ketika spidol ini telah menzohirkan dirinya, telah menampakkan dirinya, telah mewujudkan dirinya, barulah kita mampu mengenal dan menyaksikan spidol itu yang sesungguhnya. Allah, walaupun belum bisa dilihat, belum bisa disaksikan, belum bisa dikenal, bukan berarti dia tidak wujud. Bukan berarti dia tidak terang. Bukan berarti dia tidak ada. Dia terang, dia wujud, dia nyata. Namun kita belum mampu melihat dan menyaksikannya. Disebabkan karena dia belum mentajalikan dirinya. Kapan dia baru bisa dikenal? Kapan baru kita bisa melihatnya? Apabila dia telah mentajalikan akan dirinya. Disitulah Allah itu beraku-aku dengan keakuan dirinya sendiri.
Ketika Allah beraku-aku dalam keakuan dirinya sendiri. Apa kata Allah? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, maka aku ciptakan sesuatu daripada diriku, supaya yang aku ciptakan itu, dia mampu mengenal aku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Barulah dia bisa dikenal ketika dia menzohirkan dirinya. Menzohirkan dirinya. Kalau dia belum menzohirkan dirinya, dia belum mewujudkan dirinya, maka dirinya nggak bisa dikenal, dirinya nggak bisa disebut. Baru dirinya bisa dikenal dan disebut ketika dia telah menzohirkan dirinya. Bahasa tauhidnya mentajalikan dirinya. Apa yang ditajalikannya? Apa yang dizohirkannya? Yang dizohirkan dan ditajalikannya dari dirinya ini. Inilah dikatakan nama dengan nur. Nah, Bapak Ibu, nur. Apa kata Allah? Khalaqtuka li ajli. Khalaqtuka li ajli. Wa khalaqal alam li ajlika. Aku ciptakan dirimu, aku zahirkan dirimu li ajli, untuk menyatakan akan diriku. Wa khalaqal alam li ajlika, dan dijadikan alam itu untuk menyaksikan akan dirimu. Makanya Allah ingin dikenal, ditajalikannya lah dirinya. Itu yang berupa nur. Kenapa Allah mentajalikan dirinya berupa nur? Supaya li ajli, dengan adanya nur itulah aku mampu memandang, akan menyaksikan akan diriku sendiri. Rupanya nur inilah yang dikiaskan, nur inilah yang disebut namanya dengan sifat, Bapak Ibu. Ini dia. Nur inilah yang disebut namanya dengan cermin. Nur inilah yang disebut namanya dengan gambaran. Nur ini yang disebut namanya penampakan. Nur ini yang disebut namanya Ainullah. Ainullah. Nur ini yang disebut namanya dengan Wujudullah. Nur ini yang disebut namanya bahagian itu. Ya. Kalaulah nur itu adalah sifat, cermin, gambaran, penampakan, ya, bahagian, wujudullah, ainullah, itu maknanya kalau kita ingin mengenal Tuhan, ingin mengenal Allah, ingin bertemu dan bersua dengan Allah, kenalilah nur ini. Karena nur inilah penampakan dirinya. Nur inilah cermin untuk memandang dirinya. Kalau kita langsung, ya tidak bisa Bapak Ibu. Ya, karena belum ada siapa-siapa di situ. Namanya saja belum ada tuh. Walaupun dirinya ada, dirinya wujud, tapi dirinya yang wujud itu belum bernama. Karena dia dalam kesendirian tuh. Inilah yang disebut namanya, dialah yang Ahmad, dia pula lah yang Muhammad. Dia yang Ahmad, dan dia pula yang disebut namanya Muhammad. Dialah yang memuji, dan dia pula yang terpuji. Dialah yang memuji akan dirinya sendiri, dengan dirinya sendiri. Inilah maksudnya dia beraku-aku dengan keakuan dirinya. Namun karena dia ingin dikenal, disitulah dia mentajalikan dirinya. Mentajalikan dirinya itu tujuannya supaya dirinya bisa dilihat dan dikenal.
dirinya yang ditajalikan itu supaya dirinya bisa dikenal dan dilihat, maka disebutlah namanya dengan nur. An-nur inilah yang disebut namanya sifat. Nur inilah yang disebut namanya cermin, gambaran, penampakan ainullah, wujudullah bagian pada dirinya. Di situ dikatakan khalaqtuka li ajli. Aku jadikan dirimu untuk menampakkan diriku, untuk melihat dan menyaksikan diriku. Jadi siapa yang ingin melihat diriku? Siapa yang ingin berjumpa dengan aku? Kenalilah nur ini. Siapa yang sudah mengenal nur, maka sudah sama dia mengenal diri yang punya nur itu. Inilah pesan Nabi itu. Wahai Umar, atadri man ana? Wahai Umar, engkau tahu enggak siapa sebenarnya aku ini? Ana la adri ya Rasulullah. Allahu a'lam bi rasulih. Aku tidak tahu ya Rasulullah siapa sebenarnya dirimu ini ya Rasulullah. Cukup Allah dan Rasulnya sajalah yang tahu dan paham. Lalu ketika itu apa kata Umar? Hai Umar, man ro'ani faqad ro'al haq. Siapa yang mampu memandang dan menyaksikan akan aku, sudah sama dia mampu memandang dan menyaksikan Allah. Apa maksudnya itu? Wahai Umar, kalau kamu mampu memandang nur, nur ini sudah jadi tubuhku, nur ini sudah jadi tubuhku, dan nur ini juga telah menjadi ruhku, maka sudah sama kamu memandang akan Allah yang sempurna nyata pada diriku ini. Apa sebabnya? Karena nur inilah yang dikatakan rahasia diri Allah. Nur inilah yang disebut wujudullah. Nur inilah yang disebut namanya bahagia daripada diri Tuhan itu. Maka kenalilah dirimu. Tak payah kita mengenal Allah Bapak Ibu dengan membaca alam semesta. Terlampau luas Bapak Ibu. Kalau alam semesta ini kita kacau, dikicau atau dikacau, dikicau, dikusai dia, dikusai. Kita ingin mencari Tuhan kemana-mana, ke hutan, ke gunung, dibawa senter, gini kan, tidak akan mensobok Bapak Ibu, tidak akan pernah jumpa Bapak Ibu. Tapi ketika senter itu diarahkan kepada diri, baru terperanjak aku. Rupanya Tuhan yang kita cari selama ini tak perlu pada alam semesta ini, terlampau payah. Cukup pada diri ini. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'idah. Barang siapa ingin mencari dan menemui Tuhan keluar dirinya, maka dia berada pada kesesatan yang sangat jauh. Tapi siapa yang mau mencari Tuhan pada dirinya sendiri, maka disitulah dia akan mampu menyaksikan Tuhan itu. Bahwa Tuhan itulah sebenarnya yang dirinya, dan dirinya itulah nyatanya akan diri Tuhan itu. Disitulah Allah mengutarakan al-insanu siri wa ana sirahu. Al-insanu siri wa ana sirahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah sebenarnya rahasianya. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu ya diriku, nafsi, wa ana nafsu, dan akulah dirinya itu. Maka inilah yang dimaksud oleh Rasulullah itu. Hai Umar, man ro'ani faqad ro'al haq. Kalau kamu sudah mampu memandang diri aku ini, yaitu namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sudah nyata pada tubuhku. Nur Muhammad itu telah zohir dan nyata pada ruhku. Sedangkan Nur Muhammad itu adalah rahasia Allah. Tempat memandang wujud nyatanya Allah. Kalau kamu dah paham siapa dirimu, maka kamu dah mampu memandang Allah. Satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri. Itu adalah Allah. Ini yang Nur Muhammad.
Kenapa dikatakan Nur Muhammad? Disebut Nur ini dengan Nur Muhammad karena Nur inilah tempat memandang akan wujud Allah. Makanya karena Nur ini tempat memandang akan wujud nyatanya Allah, maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Bukan Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Ya, Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah penampakan diri Tuhan. Nur Muhammad inilah perwujudan diri Tuhan. Nur Muhammad itulah rupa nyatanya diri Tuhan itu. Sekarang Nur Muhammad sebagai nyatanya rupa diri Tuhan sudah sempurna sebutannya dengan insan. Insan itu Nur Muhammad itu maksudnya. Siapa Nur Muhammad yang telah nyata wujud sempurnanya pada insan? Nur Muhammad ini tiada lain adalah Allah tuh. Kenapa Nur Muhammad itu tiada lain Allah? Karena Nur Muhammad itu bahagian daripada dirinya. Bahagian daripada diri Tuhan. Itu tiada lain adalah Tuhan itu sendiri. Disitulah letak pahamnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Rupanya Tuhannya itulah sebenarnya yang dirinya. Dirinya itulah wujud nyatanya Tuhan itu. Kesimpulannya, siapa yang sebenar-benar diri? Yang dikatakan sebenar-benar diri itu tiada lain adalah Allah. Allah lah sebenarnya yang disebut namanya seakmal diri. Allah inilah yang disebut namanya diri sejati. Allah inilah yang dikatakan namanya sejati diri. Allah inilah yang disebut namanya diri sebenar-benar diri. Jadi diri yang sebenar diri, diri sejati, sejati diri, seakmal diri, Allah. Namun Allah itu bukan lafaz Allah itu yang Allah. Allah itu nama daripada dirinya. Nama daripada si aku ini aku. Innani anallah. La ilaha illa ana. Aku ini. Makanya dia beraku. Itu yang aku sejati. Sesungguhnya aku ini Tuhan. Aku ini namanya Allah. Tuhan itu statusnya. Jadi Allah itu statusnya sebagai Tuhan. Derajatnya, pangkatnya. Itu dia. Yang aku itu yang dirinya. Yang dirinya ini yang gak bisa disebut tuh Bapak Ibu. Yang gak bisa disebut tuh yang Allah tuh. Kalau disebut bukan Allah tuh. Tidak bersifat dia kembali Bapak Ibu. Makanya kalau orang sudah sampai pengenalan dirinya kepada Allah, sudah sampai pada puncak makom Tuhan, jangan disate juga lagi. Tahu jangan disate juga lagi. Sate ada di Singapura nih sate. Sate aja ada. Kalau di sate juga Bapak Ibu, maka jumpa nanti apa sih itu tuh geleme. Geleme tahu? Usus, jantung, rabu. Kalau dicencang-cencang juga lagi mentah gajinya lagi. Ya Ustaz mau tanya sama Bapak Ibu nih. Ya jujur Bapak Ibu tidak ada dusta di antara kita. Coba kasih tahu sama Ustaz. Yang kota Singapura itu yang mana Bapak Ibu? Yang mana yang kota Singapura? Tertunjuk nanti rumah orang, tertunjuk nanti hotel orang. Ini Ustaz, yang mana ininya tuh? Maka nggak bisa ada keluh lidah ini. Kalau udah paham kita Singapura, lihat saja, saksikan saja, nikmati saja. Ya. Kalau kita sudah kenal Allah, jangan dicencang juga lagi, jangan diuraikan juga lagi. Makin diuraikan, makin mentah gajinya. Itu yang Ustaz katakan. Di sate juga, nanti jumpa jantung, rabu, empedu. Nak mau Bapak Ibu makan nanti lagi itu.
Kalau kita sudah kenal Allah, cukup disadari dan dipahami. Lihat boleh, diomong jangan, apalagi ditunjuk-tunjuk. Jangankan yang jauh-jauh saja Bapak Ibu, ya. Ustaz katakan, ya, mana yang hotel nih ya? Tunjuk nih atau ini dinding, tertunjuk dinding nih, tertunjuk loteng nanti, tertunjuk tiang nanti itu. Rasakan, nikmati bahwa kita sudah berada di hotel. Kita sudah berada namanya di haula ini. Nikmati itu. Jangan dicincang juga lagi. Makanya bahasa dicincang ini Nabi sudah paham lebih dahulu. Nabi itulah sebenarnya rahasia hakikat Minang itu. Tahu Bapak Ibu Minangkabau? Nah, Ustaz bukakan rahasia Minangkabau. Dia orang Minangkabau tuh, orang Marifat tuh. Minangkabau. Ya, kerbau. Minang ini artinya menang. Kabau itu kerbau. Oh, boleh tuh. Minangkabau. Artinya yang dikatakan orang Minangkabau itu adalah orang yang menang, orang yang mampu memenangkan sifat kerbau pada dirinya. Siapa yang mampu mengalahkan sifat onta, sifat kerbau, sifat sapi, sifat jawi, sifat domba, sifat kambing di dalam dirinya, itulah rahasianya hakikat Minangkabau itu. Tapi siapa yang mampu mengalahkan sifat kerbau pada dirinya, itu bukan Minangkabau, kabau Minang. Oh, rupanya Bapak Ibu, kalau kita mengaji tahun ini, mulai dari sejak Nabi Adam sampai Muhammad, itu hakikat orang Minangkabau itu. Orang yang mampu mengalahkan, menjinakkan sifat sapi, onta, kerbau di dalam dirinya ini. Makanya orang Minangkabau itu orang Marifat. Ya. Walaupun orang Singapura kan namanya, kalau mampu dia mengalahkan sifat hewan kerbau di dalam dirinya, itulah orang Minangkabau tuh. Itu yang minapsi wahidah. Diri yang satu Bapak Ibu. Casing boleh berbeda, bentuk dan rupa boleh tidak sama, tapi hakikat dirinya adalah Esa. Kita lihat di sini minapsi wahidah. Diri yang satu. Diri yang satu itu secara syariatnya Bapak Ibu, ini secara syariatnya itu adalah Adam. Kenapa diri yang satu itu secara syariat Adam? Karena Adam itulah ya yang mula pertama kali diciptakan daripada manusia itu. Dialah bapaknya manusia. Dialah kakek moyangnya manusia. Adam itulah sebenarnya katakan diri yang satu. Dari Adam inilah terjadi namanya Hawa. Hawa itu keinginan. Keinginan di mana? Keinginan daripada Adam itu. Karena ketika Adam berada di alam sorga Bapak Ibu, lalu terpandang dan terlihat oleh Adam ini, ya, 2 ekor burung, ya, yang sedang bercemburu rayu, jantan dan betina. Apa kata Adam di dalam perasaannya? Sekiranya Allah menciptakan aku punya pasangan sama seperti burung ini, alangkah bahagianya aku hidup di alam sorga ini punya penamping dan kekasih aku. Rupanya Allah itu ya'lamu ma fi qulubikum wa ta'lamu ma tuwaswisu bi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu rupanya maha tahu yang tersurat dan tersirat di dalam hakikat rahasia diri Adam itu. Pada saat Adam itu sudah capek, panik dan lelah dia Bapak Ibu melihat keindahan sorga, dia pingin punya penamping dalam sorga sama seperti burung itu, tertidur dia Bapak Ibu. Ketika Adam itu tertidur, disitulah Adam itu bermimpi. Rupanya apa yang dilihatnya, apa yang disaksikannya, apa yang diinginkannya tadi itu terbawa di dalam tidurnya Bapak Ibu. Ya. Pada saat dia tertidur, rupanya apa yang dipikirkan itu zahir. Nampaklah sosok wanita Bapak Ibu tegak berdiri di depannya. Ketika nampak sosok wanita di depannya, lalu Adam ini ingin merangkulnya, ingin memeluknya. Ya. Lalu apa kata perempuan yang ada di depannya?
Jangan Adam, kita ini belum resmi, kita belum akad nikah. Kamu belum kenal siapa aku yang sebenarnya. Kamu siapa namamu? Aku belum bernama. Karena aku berasal daripada dirimu, berilah aku nama. Oh, rupanya itu kata Adam tuh. Oh, begitu. Karena Hawa ini berasal daripada dirinya, maka aku beri kamu dengan panggilan Hawa. Itulah yang dikatakan oleh Adam, bahwa Hawa itu tiada lain adalah belahan jiwaku. Lalu apa kata Hawa? Adam itu adalah jantung hatiku. Ketika dia tersentak bangun Bapak Ibu, kan tadi mimpi nih. Tersentak bangun dia dari mimpinya, tersadar dia dari mimpinya, terbangun dia. Rupanya apa yang terlihat di dalam mimpi betul-betul wujud nyata, terang dan jelas Bapak Ibu. Di depannya Hawa itu digosok-gosok nih. Iya tuh enggak nih. Gininya lagi. Rupanya iya. Siapa engkau? Aku ini belum bernama. Karena aku berasal daripada dirimu, berilah aku nama. Disitulah ada memberi nama dengan Hawa. Apa yang terjadi dalam mimpinya, itulah yang zohir setelah dimimpi. Betul nyata itu. Ini mimpi yang benarnya. Makanya Adam itulah yang dikatakan diri yang satu. Dari Adam zahilah Hawa. Kalaulah Hawa ini berasal daripada Adam, siapa ayahnya si Hawa? Siapa suaminya si Hawa? Siapa ibunya si Hawa? Adam itulah suaminya. Adam itulah ibunya. Adam itulah ayahnya. Inilah yang dikatakan. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an. Ini kalau turun dia di Adam. Engkau adalah bahagian daripada diriku. Engkau adalah bela jiwaku. Kalaulah Hawa itu bahagian daripada dirinya, belahan jiwanya, maka letakkanlah dia pada posisinya kembali. Ya. Disitulah dikiaskan bahwa Hawa itu tercipta dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri. Ya, lihat, ceklah tulang rusuknya itu, kurang satu tuh. Ya, dia bengkok, dia itu kias Bapak Ibu, terjadinya daripada jantung hatinya. Itu maksudnya. Naik lagi ke atas. Rupanya yang dikatakan min nafsi wahidah bukan Adam. Yang disebut min nafsi wahidah ini secara makna hakikatnya bukan Adam. Itu adalah Nur Muhammad ini. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.